Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai radiasi untuk di pertemuan ke-13. Pada pertemuan kali ini atau penjelasan materi kali ini akan ada beberapa rangkaian pertanyaan. Silakan disiapkan catatannya untuk disalin setiap pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan. Untuk nanti dikerjakan di kertas lembar menggunakan ballpoint atau pena, kemudian nanti akan dikumpulkan melalui MS Teams. Oke, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mulai dari apa itu radiasi, kemudian jenis-jenis isotop, tipe radiasi, batas dosis, dan efek dari radiasi. Jadi ketika kita berbicara radiasi nantinya bisa terjadi melalui radiasi ion ataupun radiasi yang non-ion, di mana radiasi di sini sebenarnya akan ditentukan oleh bagaimana panjang gelombang atau wavelength-nya, di mana satuannya menggunakan Armstrong. Dimulai dari yang paling rendah, itu di 10⁻⁴, yaitu nanti akan bisa menyebabkan radiasi ion. Jadi dimulai dari kosmik, kemudian gamma, X-ray, UV, sampai ke panjang gelombang yang kita lihat pada sehari-hari, yang mana akan menghasilkan beberapa warna. Kemudian lanjut lagi sampai ke infrared, kemudian ke radio. Dari masing-masing, apakah itu radiasi ion ataupun radiasi non-ion, memiliki panjang gelombang yang berbeda. Radiasi yang ion itu berada pada rentang yang di bawah panjang gelombang yang terlihat. Jadi contohnya ada alfa, beta, gamma, X-ray, dan neutron. Sedangkan untuk yang non-ion radiasi itu ada gelombang radio, gelombang mikro, cahaya tampak, infrared, dan ultraviolet. Jadi sebagai gambaran lagi bagaimana rentangnya dari yang memiliki panjang gelombang yang tinggi sampai dengan yang terendah, ini berdasarkan frekuensinya. Di sini yang paling rendah frekuensinya ada IRF, extremely low frekuensi, kemudian ada very low frekuensi, kemudian masuk ke gelombang radio. Setelah gelombang radio ada radiasi inframerah, kemudian cahaya tampak, ultraviolet, X-ray, dan sinar gamma. Jadi di sini sinar gamma, X-ray ini sampai dengan ultraviolet itu yang memiliki frekuensi yang sangat tinggi nantinya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertanyaan pertama tadi bagaimana rentangnya, bagaimana rentang panjang gelombang radiasi dari ion tadi. Berapa rentang radiasi panjang gelombang ion tadi. Kemudian berikutnya, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui terkait radiasi di sini. Jadi yang pertama, radioaktivitas sendiri adalah proses di mana nukleus tidak stabil berintegrasi spontan dengan melepaskan energi. Di mana di sini adalah terjadi proses decay atau proses paruh ataupun proses peluruhan. Energi yang di sini berasal dari sinar radioaktif. Jadi sinar radioaktif ini terdiri dari sinar alfa, beta, gamma, dan lain sebagainya. Sinar alfa di sini terdiri atas partikel atau atom helium tanpa elektron, 2 proton dan 2 neutron. Emisinya berlangsung dengan sangat cepat. Begitu pula energinya juga cepat dengan hilang dengan daya tembusnya 0. Kemudian sinar beta, partikel elektron dengan daya tembusnya sedang dengan kecepatannya tinggi. Sedangkan sinar gamma atau R, radiasi elektromagnetik dengan daya tembusnya yang dalam dan kecepatannya yang tinggi. Hal-hal penting yang berkaitan dengan ion, atom adalah suatu nukleus dengan orbit elektron, seperti gambar yang di samping sini. Nukleus akan terdiri dari proton dan neutron, sedangkan nomor atom di sini adalah jumlah proton. Nomor massa akan sama dengan berat atom, akan sama dengan proton ditambah dengan neutron. Ketika nukleus tidak stabil, maka jumlah dari neutronnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah protonnya.
sehingga dapat mengalami disintegrasi, mencari status-status yang stabil dengan memancarkan atau mengeluarkan sinar. Atom ada yang stabil dan tidak stabil, atau tidak stabil itu yang nantinya akan disebut isotop. Kemudian ada istilah waktu paruh atau T1/2 atau T setengah, atau istilah lainnya adalah radioactive half-life, di mana merupakan interval waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan aktivitasnya menjadi 50%. Di sini bagaimana aktivitas half-life dari waktu yang dibutuhkan suatu material radioaktif untuk mengalami peluruhan setengahnya atau sampai dengan 50%-nya. Di sini untuk beberapa jenis nukleotida, di berbagai macam tipe-tipe radiasi, alfa, beta, sampai dengan yang seterusnya, dan seperti apa half-life-nya. Jadi di sini half-life-nya bisa dikatakan memang sangat lama sekali, dan ada yang sangat singkat sekali. Inilah yang bisa menjadi salah satu indikator sebenarnya, indikator terkait perubahan suatu fisik atau yang lain sebagainya. Di sini ada yang rentangnya juta, dan rentangnya tahun, hari, menit, dan lain sebagainya. Masuk pertanyaan yang kedua, apakah yang dimaksud dengan radioaktivitas? Tadi sudah saya bahas, radioaktivitas adalah bla bla bla. Kemudian berikutnya contoh dari bagaimana tahapan-tahapan decaying atau tahapan-tahapan peluruhan. Jadi sederhananya C dan N masing-masing ada isotop dan nanti ada protonnya, di mana ada unstable yang dimulai dari unstable radionukleid, kemudian ada emisinya dikeluarkan, sehingga dia nanti menghasilkan atau menjadi suatu radionukleid yang stabil. Emisi radiasi akan menghasilkan energi yang dinyatakan dalam elektron volt. Jadi besar energi yang sering didapatkan adalah kilo elektron volt dan mega elektron volt. Satu jenis isotop dapat mengemisikan beberapa jenis energi yang berbeda. Beberapa jenis isotop, begitu juga dengan bagaimana half-time-nya. Jadi ini contohnya ada cesium, karbon, radon, sodium, dengan half-time-nya bisa 30 tahun sampai dengan 5.000-an tahun, dengan energi yang diemisikan, apakah itu beta energi dan gamma energi yang berbeda, masing-masing akan ada memiliki energi spesifik yang berbeda. Kemudian tipe-tipe radiasi sendiri, ada 3 yang coba saya jelaskan, ada alpha partikel, beta partikel, dan gamma ray. Di mana alpha partikel muatan positif dari inti helium, jadi dia muatannya positif kalau untuk yang alpha. Terdiri dari 2 proton, 2 neutron, partikelnya cukup berat, 2-5 cm di udara, mudah ditahan oleh kertas, lapisan tipis atau kulit. Yang berbahaya adalah ketika dia masuk ke dalam tubuh. Untuk yang beta partikel muatannya negatif, 4-5 meter di udara, dapat ditahan oleh lapisan tipis air, gelas, spertex atau aluminium, dan dapat menembus sesuai dengan energinya. Ini juga termasuk kurang berbahaya juga ketika berhasil masuk ke dalam tubuh. Untuk yang gamma sendiri, tanpa energi dan tanpa massa, di sini dinyatakan sebagai gelombang, sama dengan cahaya tampak, tapi lebih besar energinya. Bisa lebih dari 100 meter di udara, dapat menembus ke tubuh berbahaya, sekalipun dia berada di luar tubuh. Dapat ditahan oleh beton ataupun timbal dengan adanya ketentuan ketebalan tertentu. Pertanyaan berikutnya adalah benar ataukah salah? Jadi tuliskan benar atau salah. Radiasi partikel alfa itu bermuatan negatif. Jadi apakah benar atau salah? Radiasi partikel alfa bermuatan negatif. Kemudian berikutnya di sini beberapa gambarannya bagaimana radiasi partikel alfa, beta, dan gamma yang dimulai dari parent nukleusnya hingga dia menjadi suatu partikel alfa. Jadi di sini untuk yang alfa di sini dari
strontium 231, kemudian menjadi diuranium, baru dia menjadi satu helium nukleus. Sedangkan untuk yang beta, ada dokter nukleusnya itu kalsium, kemudian dia melepaskan antineutrino menjadi potasium, kemudian baru di akhir menjadi beta partikel. Sedangkan kalau untuk yang di gamma ray radiation, peronukleusnya kobalt, kemudian dia melepaskan betanya, menjadi dokter nukleusnya nikel 60 yang nantinya akan emisikan gamma ray. Kemudian gamma ray atau X-ray di sini atau gelombang elektromagnetik, karakteristiknya dia bisa 60 meter di udara, penetrasinya lebih rendah dari gamma ray, tapi juga tetap berbahaya, dapat ditahan dengan beton atau timbal. Kemudian neutron adalah partikel yang netral secara elektrik. Keberadaan di udara bisa lebih dari 100 meter. Penetrasi tinggi ke jaringan tubuh dikenal sebagai fast neutron ketika pertama kali ditemukan. Dapat diperlambat dengan lapisan material tebal yang mengandung air, wax, atau grafit. Neutron dapat diserap secara efektif dengan perisai atau penahan dari kadmium atau boron. Ini untuk bagaimana kita memproduksi X-ray atau Bremsstrahlung elektron ditembakkan ke suatu target nukleus, nantinya akan menghasilkan X-ray. Jadi nanti dari katoda anoda yang akan ditembakkan sehingga nanti akan dihasilkan suatu X-ray. Beberapa satuan penting. Yang pertama, aktivitas, yaitu kecepatan peluruan spontan pada suatu materi radionukleotida tergantung tipe materi radioaktifnya, bisa dinyatakan dengan becquerel atau Becquerel, disintegrasi per detik untuk satuan internasionalnya, ataupun Curie atau imperial unit. 1 Curie akan sama dengan 37 kali 10 pangkat 9 becquerel. Kemudian exposure sendiri atau satuan Roentgen atau R, exposure sebesar 2,58 kali 10 pangkat 4 coulomb per kilogram. Exposure hanya untuk radiasi karena radiasi sinar X ataupun sinar gamma. Exposure radioaktif pada kerja harus dalam keadaan ALARA atau as low as reasonable achievable. Kemudian ada absorpsi atau absorb dose, mengukur deposisi energi pada suatu medium akibat semua tipe radiasi pengion. Jadi energi diabsorpsi per unit massa material. Satuannya menggunakan rad, 100 ERG energi yang diabsorpsi per gram materi, satuan internasionalnya Gray atau GY, di mana energi yang merupakan energi disposisi sebesar 0,01 joules per kilogram. Jadi 1 Gray akan sama dengan 1 joule per kilogram, akan sama dengan 100 rad. Kemudian equivalent dose, satuan awal dengan rem atau absorb dose. Kemudian satuan internasionalnya ada Sievert, absorb dose-nya akan sama dengan Gray tadi dikalikan dengan quality factor dikalikan dengan further modifying factor atau pengaruh dosis, tingkat rosis, dan fraksinasinya. N-nya akan sering dengan 1, maka 1 Sievert akan sama dengan 100 rem. Kemudian ini bagaimana perbedaan tingkat radiasi atau tingkat paparan di berbagai macam material di udara. Itu kita biasanya mendefinisikannya, masukkan sebagai suatu exposure, coulomb per kilogram, jumlah dari ionisasi di udara akibat adanya gamma atau sinar gamma. Di material ada absorb dose yang tadi Gray, jadi jumlah energi radiasi yang diserap oleh materialnya. Sedangkan untuk di manusia atau di tubuh manusia itu equivalent dose, yaitu magnitude berapa besaran pengaruhnya terhadap tubuh manusia. Jadi dosis rate sendiri itu kecepatan saat dosis diterima. Akumulasi dosis yang diterima kerja akan sama dengan bagaimana tingkat dosisnya dikalikan dengan waktu atau dosis rate.
Dosis rate sendiri itu satuannya per jam, sehingga akan total dosis itu akan sama dengan dose rate dikalikan dengan waktu. Karena di sana sifat itu besarannya yang terlalu besar, maka seringkali dikonversi menjadi mili dan ataupun mikro. Kemudian di sini ada beberapa jenis radiasi dan faktor kualitasnya. Di mana faktor kualitas terendah itu dimulai dari X-ray, gamma ray, dan elektron, sedangkan thermal, fast neutron, sampai dengan alpha partikel, dia faktor kualitasnya yang paling tinggi. Kemudian bagaimana batas dosis di berbagai macam pekerja, contohnya di sini dengan umur yang lebih dari 18 tahun, kurang 18 tahun, di seluruh badan maupun sampai ke lensa matanya. Begitu juga bagaimana dosisnya untuk wanita, baik yang dengan kemampuan reproduksi ataupun yang wanita hamil. Wanita hamil memiliki rentang yang paling rendah terkait dosis bagaimana paparannya terhadap radiasi. Kemudian ini juga bagaimana menurut US Energy Title terkait dos limitnya, maksimum yearly dose. Jadi maksimum dosis tahunan yang diterima satuan baik rem ataupun MSF tadi. Kemudian bagaimana efek dari radioaktif? Efek radioaktif tidak memberi rasa pada orang yang terpapar, tapi dia berbahaya karena itu perlu dikelola dengan baik. Kerusakan atau efek yang terjadi diakibatkan oleh adanya kematian sel. Jadi setelah sel terbelah, maka sel baru tidak viabel dan mati ketika inti selnya terkena radiasi. Kemudian efek somatik dan genetik bisa dilihat baik itu melalui LD, kematian, lahir mati, kelelahan, dan lain-lain. Jadi di sini bagaimana rentang dosis untuk bagaimana manifestasinya nanti akibat radiasi. Tadi ada yang delay efeknya ini yang sebenarnya sangat berbahaya, mempengaruhi secara genetik, mempengaruhi kanker, sampai dengan mempengaruhi janin nantinya. Sedangkan acute efeknya katarak, kemudian di sini mempengaruhi bagaimana sel darah putihnya, kemudian bagaimana pertumbuhan tulang sampai dengan ke gastrointestinal. Bahkan acute efeknya ketika radiasinya sangat tinggi bisa mempengaruhi sistem saraf pusatnya. Kemudian di sini gambaran bagaimana korban bertahan hidup dari bencana bom atom di Jepang. 93.000 bertahan hidup, 27.000 terpapar. Lokasi korban ketika ledakan diperhitungkan dalam perhitungan disometrinya. Efek radiasi terhadap jaringan tubuh, jenis efeknya, efek radiasi pada jaringan tubuh berhubungan dengan fungsi dari tiap jaringan. Jaringan seringnya akan mengorganisasi beberapa jenis sel spesifik dengan kemampuan terbatas. Jadi nantinya adanya beberapa jaringan tadi yang tentunya akan sangat berpengaruh ketika dia terpapar dengan radiasi. Jadi nantinya untuk dampak dari jaringan tubuh sendiri akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama tergantung dari bagaimana sensitivitas dari sel itu sendiri. Setiap orang, setiap individu akan memiliki sensitivitas yang berbeda. Masing-masing jaringan pun akan memiliki sensitivitas yang berbeda. Kemudian bagaimana kinetik dari populasi selnya, apakah akut ataupun LED. Kemudian bagaimana stem selnya, apakah dia sensitif dengan radioaktif. Kemudian bagaimana nanti kemunculan sel mati akan terkait dengan bagaimana nanti pembelahan selnya. Kemudian ketika dosis yang sangat besar diberikan,
dia dapat menyebabkan adanya kematian juga untuk beberapa sel, sehingga untuk beberapa sel yang tidak mengalami pembelahan lagi, jadi di beberapa jaringan ada beberapa sel yang tidak mengalami pembelahan, dia bisa mengalami kematian dan akan berdampak sangat berbahaya nantinya. Ini beberapa gambaran waktu paparan yang dikenakan pada beberapa bagian tumbuhan dan bagaimana dampaknya. Jadi ini di awal dalam hitungan menit bisa menyebabkan kerusakan DNA. Kemudian dalam hitungan jam bisa menyebabkan apoptosis. Kemudian adanya kematian sel-sel mitotik sampai ke adanya eksesif SEM dan kolagen deposisi. Akut efek untuk whole body radiation exposure untuk paparan di seluruh tubuh, ada predominal syndrome, central nervous syndrome, gastrointestinal syndrome, bone marrow syndrome. Kemudian di sini ada beberapa fase bagaimana radiasi di tingkat akut pada radiasi di seluruhan tubuh, terutamanya di radiasi yang bersifat internal ataupun yang di eksternal. Dari prodrominal phase, latent phase, inal phase, untuk di masing-masing, apakah itu di sistem organnya, apakah itu nanti tergantung fatalitasnya. Di sini bagaimana subclinical rank-nya, sublethal rank, dan lethal rank-nya. Kemudian efek-efek jangka pendek dan jangka panjang. Ini ketika ditembakkan pada suatu stem cell, ada yang efeknya memberikan pengaruh setelah beberapa hari ataupun di beberapa minggu. Kemudian terjadi pembelahan sel yang sangat cepat. Jadi ini contohnya bisa di bagian kulit atau di epidermis, di saluran pencernaan, ataupun di sistem hati. Kerusakan di sini masih bisa diperbaiki dengan adanya rekayasa dari stem cell-nya tadi. Kemudian lab efeknya itu muncul tahunan, bulanan ataupun tahunan. Jadi beberapa jaringan yang rusak, apakah itu di jantung, paru-paru. Kemudian kerusakannya ini tidak bisa diperbaiki secara sempurna. Kemudian sistem pernapasan yang rusak nantinya juga bisa dijadikan satu target. Chronic effect dari suatu radiasi, paparan radiasi, selnya tidak dirusak atau selnya tidak mati, tapi dia rusak. Jadi misalnya mengalami cataract formation, adanya pengaruh genetik, efek terhadap salon anaknya nanti, ataupun cancer. Dari sebagian besar dampak-dampak tadi, apakah dampak yang dapat terjadi? Coba disebutkan lagi, apa saja dampak yang dapat terjadi ketika manusia terpapar oleh radiasi. Kemudian selanjutnya bagaimana dasar-dasar pengamanan radiasi, baik itu dari tingkat bahaya internal eksternal, evaluasi dari pengukuran atau pembandingan dengan standar, ataupun dasar pengamanan dari lingkup waktu, jarak, ataupun perisainya. Bahaya sendiri, bahaya internal dan eksternal. Bahaya internal itu bahaya yang didapatkan dari materi radioaktif, bisa materi masuk ke dalam tubuh, dari oral, ataupun radiasi alfa dan beta yang menyebabkan bahaya internal. Eksternal, walaupun tidak masuk ataupun kontak, radiasi dari emisi sinar gamma, neutron, dan sinar X, sinar dapat memasuki ke dalam tubuh. Toksisitas isotop radioaktif akan berbeda-beda, bisa dibagi kelas 1, 2, dan 3 sampai dengan 4. Mulai dari very high toxicity, ini strontium, sampai dengan radium. Yang di low toxicity-nya ada helium sampai dengan strontium. Untuk evaluasi sendiri, lakukan pengukuran di lingkungan menggunakan Geiger-Müller ataupun ionization chamber. Exposure bisa dihitung menggunakan film batch ataupun pen
dosimeter. Kemudian evaluasi juga dapat dilakukan dengan membandingkannya dengan standar yang ada. Untuk personal dosimeter sendiri, kurang lebih seperti yang ditampilkan di sini, bagaimana penampakannya. Untuk pocket dosimeter, kemudian ini pocket dose rate alarm dosimeter. Jadi untuk mendeteksi ketika adanya radiasi pada tingkat tertentu. Ini radiasi yang digunakan secara mobile, ada menggunakan install monitor, jadi di satu ruangan. Ini bagaimana Geiger-Müller counter, portable contamination meter, portable micro air meter. Sedangkan untuk dasar pengamanan sendiri, dari sisi atau dari lingkup waktu, semakin lama waktu paparan, semakin besar radiasi yang diterima. Contohnya sumber 100 mrm per jam selama 2 jam, yang sama dengan 200 mrm. Untuk yang 4 jam akan sama dengan 400 mrm dan seterusnya. Untuk jarak sendiri, aktivitas berkurang dengan 1 per D pangkat 2. Jarak bertambahnya sebanyak D. Jadi sumber dengan 1000 unit pada 1 feet. Untuk 2 feet akan sama dengan 250 unit. Sedangkan 3 feet berkurang lagi 111 unit dan seterusnya. Half volume layer ini akan terkait dengan bagaimana perisai atau perhitungan ketebalan yang diperlukan untuk mencapai standar. Ini untuk masing-masing material yang berbeda untuk di cobalt ataupun cesium. Untuk perhitungan contohnya, sumbernya misalnya cobalt 60 berjarak 3 feet menghasilkan radiasinya 500 ampere per jam. Jadi dengan adanya beton berukuran 2,6 inci, maka emisinya menjadi 250 mr per jam. Sedangkan untuk yang 5,2 inci beton jadi 125 mr per jam dan seterusnya. Jadi ini contoh gambaran bagaimana penetrating distance, yang kertas, plastik, beton. Kemudian untuk perhitungannya sendiri, ini rumus perkiraan exposure dari sumber gamma, R per jam per feet, sama dengan 6 kali CE, C di sini Curie, atau CI, dan E di sini adalah energi dalam MF. Exposure sendiri pada 1 feet akan sama dengan 6 dikalikan dengan 0,1 kali 2,4, sama dengan 1,44 R. Kemudian contohnya di sini sumber cobalt 60, aktivitasnya 0,5 Curie yang terbakar, dan semua alat ukur terbakar, berapa jarak amannya bila max perceivable dose-nya itu 100 mr per minggu. Jadi MPD akan sama dengan 106 mr per minggu, dikonversi menjadi 2,5 mr per jam, di mana 100 dibagi dengan 40 jam kerja. Sedangkan R per jam R fitnya sendiri tadi 6 kali 0,5 dikalikan dengan 2,4 akan sama dengan 72. Jadi dikonversi lagi menjadi 7.200 mr. Sehingga nanti akan didapatkan jarak amannya adalah 7.200 dibagi dengan tadi 2,5 mr per jam. Pangkat 1 per 2. Nah, sama dengan 53,7 feet. Oh, tadi berarti yang nomor 1 tadi sumber dari cobalt 60 dengan 100 mCi atau 100 milicurie akan sama dengan 0,1 Curie. Kemudian E-nya sendiri energinya 1,1 dan 1,3, MFV-nya 2,4, exposure pada 1 feet 6 dikalikan dengan 0,1 dikalikan dengan 2,4, 1,44 R. Contoh soal, seorang pekerja terpapar dari radiasi uniform 5 μs per jam atau 0,5 mrem. Berapa dosis yang dia dapat setelah 3 jam, jadi total dos akan sama dengan tadi berapa paparannya, yaitu 5 dikalikan dengan 3 jam. Berarti sini sama dengan 15, seharusnya di belakangnya ada per jam dia.
Kemudian yang soal berikutnya, seorang pekerja classify diperbolehkan menerima dosis ekivalen sebesar 1 mSper atau 100 mrem selama 1 minggu. Berapa lama dia boleh bekerja di satu area dengan dosis ekivalen rate-nya 50. Jadi kita pertama hitung dulu berapa waktunya, yaitu 1 mSv tadi per 50 mikro SV per jam. Akan didapatkan dia 20 jam dalam seminggu. Kemudian yang berikutnya, satu sumber mempunyai dosis rate-nya 10 mSv per jam pada 100 cm. Pada jarak berapa seorang harus bekerja agar hanya menerima 40 mSv per jam? Di sini menggunakan persamaan D1R1 pangkat 2. Di mana D1 di sini dosis rate pada jarak yang satu, yang D2-nya adalah dosis rate pada jarak yang kedua. Jadi ketika dia 10 mSv per jam, jaraknya adalah 100 pangkat 2, akan sama dengan 40 mSv per jam dikalikan dengan berapa R yang keduanya. Maka nanti akan didapatkan R yang sama dengan 50 cm. Berikut yang bisa saya sampaikan. Semoga cukup jelas. Apabila bertanyaan, silakan kita lanjutkan melalui WhatsApp. Minggu depan kita akan masih melanjutkan mengenai manajemen lingkungan. Semoga jelas. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.